Selamat pagi murid-murid. Kita tunggu 5 menit dulu ya hingga teman-teman yang lain join. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, coba semuanya keluarkan dulu buku cetak T. Ya, buku cetak T. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain join, semuanya keluarkan dulu buku cetak T ya. Oke, buat teman-teman yang baru join, coba keluarkan buku cetak T ya. Udah, Miss. Sudah dibuka dulu buku cetaknya yang bab 3 ya, buku cetak bab 3. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya. Tunggu 3 menit lagi hingga teman yang lain join. Nanti setelah semuanya join, Miss akan mute murid-murid semuanya ya. Oke, Angel. Oke. Kalau sudah, kita tunggu teman yang lain dulu ya. Nanti baru kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini. Good morning, Angel. Good morning, Miss. Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi hingga teman yang lain join. Selamat pagi, Kalista. Dua menit lagi ya. Nah, bagi murid-murid yang baru join, coba keluarkan buku cetak T, buka bab 3 ya. Untuk murid-murid yang baru join, buka buku cetak T bab 3. 1 menit lagi ya, kita tunggu teman yang lain join. Good morning. Pagi, Miss. Selamat pagi. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Satu menit lagi. Selamat pagi. Oke. 1 menit lagi. Untuk murid-murid yang baru join, keluarkan buku cetak T. Buka bab 3 ya. Buka buku cetak T bab 3 bagi murid-murid yang baru join. Oke, nah sekarang kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Miss akan mute murid-murid semuanya ya. Ketika Miss sudah mute, jangan lagi di-unmute ya. Oke, nah jadi hari ini adalah pertemuan Zoom kita yang pertama ya, karena kemarin itu sempat libur, kita tidak sempat untuk Zoom T ya. Nah, jadi di sini hari ini bersama Miss Fitriani, Miss biasanya mengajar T kelas 4 di kelas 4A, 4C, D, sama 4I. Ya. Nah, jadi di sini Miss juga connect menggunakan handphone.
ya. Kalau murid-murid ada pertanyaan, murid-murid boleh cek di sini ya. Boleh ketik di kolom chat jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Nah, Miss juga berharap murid-murid jangan cek yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini ya. Miss hanya akan merespon murid-murid yang cek tentang pelajaran hari ini. Oke, murid-murid bisa diikuti ya semuanya ya. Apalagi jangan pula kalian cek yang tidak berhubungan dengan pelajaran ya, karena ini akan Miss pantau terus ya. Jadi ceklah yang berhubungan dengan pelajaran. Oke, bisa ya semuanya ya. Semuanya sudah mendengarkan suara Miss dengan jelas. Kalau sudah, angkat dulu jempolnya. Mana jempolnya ini? Mukanya masih ngantuk-ngantuk semua ya ini ya. Angkat dulu jempolnya tinggi-tinggi. Harus lebih semangat ya. Masih pagi nih, masih jam 8 pelajaran pertama ya. Nah, jadi di sini Miss akan share screen untuk murid-murid ya tentang pembelajaran di bab 3. Oke? Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, angkat dulu tangannya tinggi-tinggi. Angkat dulu tangannya tinggi-tinggi, digerak-gerakkan dulu tangannya. Iya, Miss lihat mukanya juga masih ngantuk, Miss tahu. Tapi kalian harus semangat ya. Pembelajaran pertama dimulai jam 8. Biasanya kalau di sekolah itu mulainya jam 7.30, lebih ngantuk lagi. Jadi harusnya kalian bisa lebih semangat lagi. Oke, murid-murid ya. Nah, sekarang Miss akan share screen untuk murid-murid. Oke, nah coba semuanya lihat. Yang Miss share-kan ini jelas atau tidak? Kalau jelas, tulis di kolom chat-nya, ketik angka 1. Ketik angka 1. Kalau sudah jelas, ketik angka 1. Apakah yang Miss share-kan sudah jelas? Kalau sudah jelas, ketik angka 1. Oke, semuanya sudah jelas ya. Nah, ini Miss lihat ada teman-teman yang baru join lagi ya, banyak yang baru join. Bagi yang baru join, sebelum kita mulai, keluarkan dulu buku cetak tik, buka yang bab 3 ya. Oke, buka buku cetak bab 3 ya. Oke, ini Miss lihat banyak yang baru join ya. Buka dulu, Miss tunggu 1 menit ya. Buka buku cetak bab 3. Hari ini kita tidak ada tugas ya, Miss hanya menjelaskan saja. Oke, Reinhard, hari ini kita tidak ada tugas. Oke, dibuka saja buku cetaknya yang halaman 17 ya itu ya. Oke. Baru minum susu nggak apa-apa, sambil minum tidak apa-apa. Oke, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Kita tidak ada tugas, kalian hanya mendengarkan Miss menjelaskan saja ya hari ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas yang di bab 3 ini adalah tentang menyunting teks dalam dokumen. Ya, menyunting teks dalam dokumen. Oke, di sini ada yang tanya halaman berapa? Halaman 17 ya. Oke, jadi di sini menyunting teks dalam dokumen, ada banyak sekali program pengolah kata ya. Teks dan dokumen itu kan menggunakan huruf-huruf ya, menggunakan huruf-huruf atau kata ya. Jadi banyak sekali program pengolah kata ya. Seperti di saat kalian kelas 3 ini pasti sudah dipelajarin ini. Notepad ya, ada Notepad, ada Open Office, ada WPS, ada juga yang paling terkenal namanya adalah Microsoft Word, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, dan lain-lainnya. Oke. Program pengolah kata yang paling populer yaitu Microsoft Word ya. Jadi kita akan belajar menyunting teks dalam dokumen ini menggunakan program Microsoft Word
ya, kita akan belajar menggunakan program Microsoft Word. Oke. Nah, jadi ini adalah logo dari Microsoft Word ya. Di setiap komputer itu logonya itu ya semuanya itu tergantung ya, tergantung kalian itu menggunakan versi yang tahun berapa ya. Tapi kalian bisa mengenalinya kalau Microsoft Word biasanya dia ada tulisan W ya, ada tulisan W ya seperti ini. Dan warnanya itu lebih kebiruan ya, lebih ke biru yang gelap ya, biru navy seperti itu ya. Itulah logo dari program Microsoft Word. Mungkin saja di komputer murid-murid ada yang lambangnya seperti ini. Mungkin aja ada yang logonya seperti ini ya. Pada dasarnya itu dalamnya hampir sama ya, hanya tergantung versinya itu tahun berapa. Oke, murid-murid. Nah, selanjutnya Microsoft Word merupakan program aplikasi dari Microsoft Office ya yang sering digunakan untuk pengolahan dokumen berupa teks ya. Jadi ini Microsoft Office-nya ini adalah yang paling atasnya ya. Jadi Microsoft Office ini mengeluarkan beberapa program ya, program aplikasi. Ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, seperti kalau sekarang Miss menjelaskan, ini Miss menggunakan Microsoft PowerPoint ya, tapi kalau misalnya nanti murid-murid sudah besar ada kerja ya, ada untuk hitung-hitung itu biasanya menggunakan Excel. Tapi kalau kita mengetik ya berupa teks itu biasanya kita lebih menggunakan Microsoft Word ya. Jadi itu semuanya adalah Microsoft Office ya, pengeluaran dari Microsoft Office ya. Nah, jadi Microsoft Word ini sering digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks ya, dalam bentuk huruf-huruf. Misalnya surat, laporan, kertas kerja, brosur, buku, jurnal, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi buku-buku murid-murid ya, itu bisa terlihat rapi banget ya, kiri kanannya rapi sekali, itu karena menggunakan Microsoft Word ya. Berbeda dengan kita menulis menggunakan tangan. Menggunakan tangan belum tentu tulisannya itu bisa sama semua. Nanti kalau sudah malas pasti tulisannya makin kecil, makin besar ya, seperti itu. Makanya kita menggunakan program untuk mengolah teks. Jadi seperti buku ini ya. Murid-murid bisa lihat buku ini. Kalau kita lihat ini semuanya rapi banget ya. Karena mereka menggunakan ketikan ya. Ini diketik menggunakan Microsoft Word ya. Nah, selanjutnya Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Ya, jadi kita ada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ya, perangkat lunak itu biasa kita kenal dengan istilah software. Ya, bedanya kalau dulu di kelas 3 murid-murid itu belajarnya itu perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras berarti perangkat yang bisa kita sentuh ya, seperti misalnya monitor, ya, keyboard, mouse, CPU itu semuanya adalah hardware-nya, perangkat kerasnya. Kalau perangkat lunak kita bisa lihat tapi kita tidak bisa sentuh di dalamnya. Kita membutuhkan bantuan dari perangkat keras ini ya. Nah, Microsoft Word itu adalah aplikasi yang kita simpan di dalam komputer. Ya, dia adalah programnya. Maka dia adalah perangkat lunaknya atau software-nya, ya. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi, ya. Aplikasi ini telah digunakan di sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft Windows itu adalah laptop kita atau komputer kita ya. Ada juga iOS ya, ada juga di HP ya, di Android kita ya. Jadi kalau kadang di HP itu juga ada program Microsoft Word-nya ya. Kita tinggal cari saja di Play Store itu ada biasanya ya. Tapi kalau kita menggunakan laptop atau komputer itu programnya lebih lengkap ya. Secara keseluruhan hampir sama.
Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Ya, karena Microsoft Word ini dia bisa kita gunakan di laptop, di komputer, di HP, di Apple. Dia membuatnya itu menjadi semakin populer. Biarpun ada pengolah kata yang lain, aplikasi yang lain bermunculan, tapi ini adalah program yang paling populer. Ya, inilah yang akan murid-murid pelajari di kelas 4 dari awal sampai akhir ya. Di kelas 4 semuanya kita akan belajar tentang Microsoft Word ya. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam, murid-murid harus mengerti dulu apa sih itu program Microsoft Word. Kenapa sih kita pakai program Microsoft Word ya. Saya dulu ada komputer tapi sudah rusak sangat banyak. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki ya komputernya ya. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Ya, sebetulnya masih banyak sekali fungsi yang lain, tapi ini adalah 3 fungsi yang paling mendasar. Ya, kenapa Microsoft Word itu sangat berguna? Yaitu kita membuat dokumen itu bisa menggunakan Microsoft Word. Mengedit artinya adalah ada yang salah nih ya, kalau kita tulis di kertas ada yang salah, kita harus pakai TX dulu atau kita harus hapus dulu. Kalau pakai Microsoft Word, kita tinggal hapus saja. Kita tinggal edit saja apa sih kata yang kurang ya. Kemudian memformat ya. Sekarang Miss akan lebih jelaskan lagi apa sih itu membuat dokumen ya. Membuat dokumen berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas ya. Jadi dokumen ini kita bisa pilih, kita mau cetaknya itu di A4K, mau di HVSK ya, kita bisa pilih ukuran kertasnya. Jadi dia itu jadinya rapi ya, seperti misalnya buku ini kecil ya. Nah, kita bisa pilih ukuran kertasnya ini. Ada juga buku yang ukurannya besar, ya. Kita bisa pilih. Kalau kita mau cetaknya tidur begini juga bisa, ya. Kita bisa memilih sendiri. Kemudian mengedit dokumen digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Jadi kan banyak sekali ya ini ya pengolah kata. Aplikasi untuk mengolah kata. Si Microsoft Word ini bisa juga kita gunakan untuk mengedit ya, yang menggunakan aplikasi lain kita kirimkan. Kemudian kita bisa edit menggunakan Microsoft Word juga. Jadi kalau misalnya nih temannya yang ketik ya, ketik cerita. Wah, saya mau tambahkan ini ceritanya. Temannya tinggal kirimkan saja ya, kasih kamu. Tinggal kirimkan saja, kemudian kamu edit, kamu tambah-tambahkan sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah memformat dokumen ya. Ini kalau Microsoft Word memiliki format atau susunan dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga persamaan matematika. Ya, jadi kalau kita pakai Microsoft Word itu bukan hanya ukuran kertas saja yang bisa kita pilih, tapi misalnya seperti buku ini lagi, tulisannya beragam-ragam ya. Ada yang tulisannya itu lebih kecil ukurannya. Ada yang tulisannya itu ukurannya lebih besar. Ada yang jenis hurufnya itu agak tegak. Ya, ada yang seperti artistik ya. Itu semuanya bisa kita pilih. Semuanya ada di Microsoft Word. Baik itu ukurannya, jenis hurufnya, mau warnanya warna-warni, itu semuanya bisa kita pilih. Ya, catatan kaki biasanya kalau buku di bawah-bawahnya ini ada beberapa buku yang di bawah-bawahnya ini ada catatan kakinya, itu bisa juga kita buat langsung ya. Penomoran seperti misalnya buku ada tulisan nih nomor 1, nomor 2 ya, hingga persamaan matematika. Ini biasanya adalah lambang-lambangnya ya. Jadi kayak buku matematika itu bisa ada lambang-lambangnya karena ada persamaan matematika dalam Microsoft Word ya. Oke. Miss akan sambil lihat-lihat dulu chatnya ya. Bagaimana gambar di laptop.
Acer. Nah, jadi kalau kalian mau gambar, itu ada beberapa aplikasi ya, seperti misalnya Paint ya. Kalau kalian nanti kalau kalian sudah SMP akan belajar tentang Photoshop lagi ya, CorelDRAW, itu banyak sekali aplikasi yang bisa kalian download ya. Minta bantuan mama atau papa kalian untuk memasukkannya di laptop kalian ya. Kalau sekarang pasti semuanya sudah bisa pakai yang namanya Paint ya, itu kelas 2 sudah dipelajari ya. Itu dicari saja di komputernya biasanya langsung ada ya. Oke, sekarang tadi kan Miss membahasnya itu adalah tentang Microsoft Word, ya kan? Microsoft Word ini yang akan kita pelajari nantinya sampai kalian kelas 4 berakhir, ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bab 3. Semuanya sudah sediakan buku cetaknya kan? Coba semuanya angkat bukunya tinggi-tinggi. Mana nih bukunya? Miss mau lihat. Angkat dulu tinggi-tinggi bukunya. Oke, bagus ya, semuanya sudah buka. Miss akan share video pembelajaran yang berhubungan dengan buku cetak ya, buku cetak bab 3. Bagi murid-murid yang sedang nantinya ya yang ada komputer di rumah, boleh lagi dilihat kembali pembelajaran ini ya, karena ini kan Miss record. Boleh lagi dilihat kembali kemudian dipraktekkan langsung ya. Bagi yang tidak memiliki komputer itu tidak apa-apa ya. Nantinya di saat kalian sudah bertemu di sekolah, kita punya laboratorium komputer. Kita akan buat di laboratorium komputer. Oke, murid-murid ya. Sekarang Miss akan share video pembelajaran tentang buku cetak bab 3 ya. Oke, disimak ya semuanya. Halo murid-murid, apa kabar? Hari ini bersama Miss Fitriani, kita akan masuk ke buku cetak bab 3 dan di sini kita akan menggunakan sebuah program pengolah kata ya, pengeluaran Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak baik-baik video setelah ini ya. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke video pembahasan kita, Miss akan mengajari kalian terlebih dahulu bagaimana cara untuk memegang mouse. Nah, jadi ini adalah tata cara kalian untuk memegang mouse, ya. Di saat nanti kita sudah belajar Microsoft Word ini, kita akan sering sekali menggunakan mouse ya. Mouse ini anggapnya adalah tangan kita di dalam komputer ini ya. Jadi murid-murid harus lihat dulu bagaimana sih cara kita memegang mouse dan apa saja fungsi-fungsinya ya. Di sini akan dijelaskan, didengar dengan baik ya murid-murid. Jadi di sini Miss sudah ada sebuah mouse. Nah, jadi cara memakainya itu tangan harus seperti angka 8 baru digenggam. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jari telunjuknya ini berada di sebelah kiri dan jari tengahnya ini berada di sebelah kanan. Jika Miss mengatakan klik, maka yang kalian tekan adalah jari telunjuk ini. Klik. Oke, bagi yang ada mouse, cobalah dipraktekkan ya. Klik itu seperti apa? Kita megangnya ini seperti angka 8. Kalau Miss bilang klik, maka jangan pula jari tengahnya ini yang klik ya, tapi jari telunjuk yang klik ya. Yang ada mouse boleh dipraktekkan langsung ya. Jika Miss mengatakan klik tahan, maka yang kalian arahkan adalah jari telunjuk ini klik, lalu ditahan dan geser mouse-nya seperti ini. Setelah selesai, baru jari telunjuknya ini dilepas. Itu arti dari klik tahan. Sedangkan kalau Miss bilang klik kanan, maka yang kalian lakukan adalah jari tengah ini yang harus diklik. Oke. Nah, Miss ulangi sekali lagi ya. Klik, klik, klik tahan, klik tahan, klik kanan, klik kanan. Oke, jadi kan ini kan seperti angka 8
ya. Ini berarti klik. Ya, klik berarti menggunakan jari telunjuk, ya, klik. Kalau klik kanan, ya, klik kanan berarti kita pakai yang jari tengah, ya, klik kanan, oke. Murid-murid, sekarang kita sudah masuk ke dalam program Microsoft Word. Jadi tampilannya seperti ini ya. Dan sambil mendengarkan penjelasan Miss, murid-murid buka buku cetak halaman 19 ya. Nah, yang pertama Miss akan mengajari kalian memilih teks dengan menggunakan mouse. Jadi Miss akan ketik dulu teksnya terlebih dahulu sama seperti buku cetak. Bandung adalah kota kembang. Nah, jadi jika kita ingin memilih teks dengan menggunakan mouse, maka arahkanlah mouse-nya ini ke sebelah tulisan yang mau kita pilih. Jadi contohnya nih, Miss mau pilih adalahnya. Nah, jadi kalau sudah diarahkan mouse-nya ke sini, setelah itu klik satu kali, lalu klik tahan di mouse-nya, geser ke arah yang mau kita pilih. Jadi contohnya nih, tulisan adalahnya berada di sebelah kiri, maka kita geserlah ke sebelah kiri seperti ini. Nah, begitulah cara memilih teks dengan menggunakan mouse. Selanjutnya, Miss akan mengajari murid-murid cara menghapus teks menggunakan cut. Jadi, cut ini terdapat di sebelah kiri ya. Nah, bentuknya seperti gunting. Sebelum kita memilih cut, terlebih dahulu kita harus memilih dulu teks mana yang akan kita hapus. Jadi, contohnya seperti yang tadi, cara memilih teks. Arahkan mouse ke teks yang mau kita pilih, klik tahan, geser ke sebelah kiri, karena ini adanya di sebelah kiri maka kita geser ke sebelah kiri. Kalau ini sudah kita pilih, maka pilihan cut ini sudah akan tersedia. Jadi caranya tinggal kita klik saja di cut ya, yang bentuknya seperti gunting ini ya. Klik satu kali. Maka tulisan adalahnya ini akan hilang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik memindahkan teks. Memindahkan teks ini berguna untuk memindahkan suatu teks dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi langkah-langkahnya adalah Miss akan ketik terlebih dahulu ya teksnya. Jadi di sini contohnya adalah Bandung disebut juga Paris Van Java. Jadi yang pertama adalah pilih terlebih dahulu teks yang akan kita pindahkan. Jadi di sini yang akan Miss pilih adalah Paris Van Java. Masih sama seperti yang tadi cara memilih teks dengan menggunakan mouse, tinggal klik tahan saja. Nah, setelah teksnya kita pilih ya, sekarang Miss ingin Paris Van Java-nya ini Miss pindahkan ke sebelah depannya ini ya. Paris Van Java dipindahkan ke depan. Jadi caranya adalah arahkan kursor mouse ke teks yang akan kita pindahkan. Setelah itu, kursor mouse ini akan berubah seperti tanda panah. Setelah kursor mouse ini berubah seperti tanda panah, maka geser saja ya dengan cara klik tahan, kemudian geser ke tempat yang ingin kita letakkan teksnya. Jadi misalnya ini mau Miss letakkan di bagian depan, maka geserlah ke depan. Setelah itu lepas mouse kita. Nah, maka Paris Van Java-nya ini sekarang sudah dipindahkan ke depan. Selanjutnya, Miss ingin menyimpan dokumen yang tadi sudah kita buat.
Jadi, murid-murid masih ingat gak bagaimana cara kita menyimpan dokumen? Ya, yang kita lakukan yang pertama adalah klik file yang terdapat di kiri atas. Nah, filenya ini yang warna biru ya. Klik satu kali di file, kemudian pilih save. Lalu, pilih di mana tempat yang ingin kita simpan. Di sini, Miss ingin simpan di desktop, maka Miss klik satu kali di desktop. Kemudian, ubah nama filenya sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Di sini, Miss ingin mengubah nama filenya menjadi latihan 1. Jadi, klik satu kali di file name-nya, kemudian hapus dan gantilah menjadi nama file yang kita inginkan. Jadi Miss maunya latihan 1, maka Miss ketik latihan 1. Jika sudah kita pilih, maka untuk menyimpannya pilih save. Selanjutnya, Miss akan mengajari murid-murid bagaimana cara kita untuk membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan. Jadi caranya adalah klik file yang terdapat di kiri atas, klik satu kali, kemudian pilih open ya, ini open, klik satu kali di open, lalu di sini Miss menyimpan file Miss ini di desktop, maka Miss akan klik satu kali di desktop. Kemudian tadinya Miss menyimpan nama file Miss ini dengan nama latihan 1, maka Miss akan klik satu kali di latihan 1. Nah, murid-murid perhatikan ya, isinya ini tergantung dari laptop atau komputer murid-murid ya. Jadi ini adalah laptop ya, laptop punya Miss. Maka isinya adalah file-file punya Miss. Bisa saja di laptop atau komputer murid-murid berbeda ya. Jadi tergantung isi dari laptop atau komputer murid-murid sendiri ya. Jadi ini jangan diperhatikan ya. Perhatikan saja latihan satunya. Lalu Miss akan tekan open untuk membukanya. Nah, maka akan muncul dokumen yang tadinya sudah pernah Miss simpan. Setelah membuka dokumen ini, Miss ingin mengubah apa yang ada di dokumen ini, kemudian Miss ingin simpan dengan nama file yang berbeda. Jadi misalnya di sini yang akan Miss ubah adalah Paris Van Java-nya ini ingin Miss letakkan di bagian belakang. Jadi masih sama seperti cara yang tadi. Caranya adalah klik tahan, geser ke sebelah tulisan yang ingin kita pilih. Kemudian arahkan kursor mouse ke tulisan yang ingin kita pindahkan. Lalu geserlah ke tempat yang ingin kita pindahkan. Nah, filenya ini ingin Miss simpan dengan nama yang berbeda. Jadi caranya adalah klik file yang terdapat di sebelah kiri atas. Kemudian sekarang kita tidak boleh pilih save lagi ya, tapi kita pilihlah save as. Lalu pilihlah tempat yang ingin kita simpan. Di sini Miss ingin menyimpannya di desktop, maka Miss akan memilih desktop. Klik satu kali di desktop, kemudian ubah nama file sesuai dengan nama file yang kita inginkan. Jadi di sini Miss ingin mengubahnya menjadi latihan 2. Jadi tinggal kita hapus saja latihan satunya dan kita ganti menjadi latihan 2. Setelah menggantikan namanya ini, tinggal kita simpan saja dengan cara klik save. Nah, maka nama dokumen ini sudah akan tersimpan dengan nama latihan 2.
Nah, murid-murid, itulah video pembelajaran tentang buku cetak bab 3, ya. Jadi, itu kan video pembelajaran. Jadi kan agak cepat, ya. Kalau murid-murid ingin belajar kembali apa yang tadi Miss ajari, murid-murid nanti bisa melihat kembali record, ya, record dari Zoom hari ini, ya. Baru pelan-pelan diikuti satu-satu. Oke, murid-murid, karena Miss lihat banyak nih yang mukanya masih bingung-bingung, tidak apa-apa. Kita baru belajar tentang Microsoft Word, jadi tidak apa-apa. Oke, murid-murid. Nah, sekarang murid-murid ada pertanyaan tidak sebelum kita tutup Zoom pada hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, murid-murid boleh tulis di kolom chat, ya. Ada pertanyaan tidak? Jika tidak ada, coba dulu ketik 5, ya, ketik 5 di kolom chat. Miss mau lihat masih fokus tidak ini. Jika tidak ada pertanyaan, ketik 5. Oke, semuanya masih fokus ya, masih fokus mendengarkan Miss menjelaskan. Oke, semuanya sudah ketik 5 berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Miss akan tutup Zoom pada hari ini ya. Oke, murid-murid, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, murid-murid tetap semangat. Bye-bye.